Hai semuanya, saya Alifia Citra Ayu Utari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai makanan yang disarankan untuk penderita hipertensi. Memilih makanan sehat untuk mengendalikan tekanan darah tinggi. Beberapa hal yang akan dibahas kali ini adalah pengertian hipertensi, pentingnya makanan dalam mengendalikan hipertensi, makanan yang disarankan, contoh menu sehat, tips memasak dan memilih makanan, dan kesimpulan. Yang pertama, kita harus tahu apa itu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena sering terjadi tanpa keluhan. Walaupun begitu, ada beberapa gejala yang mungkin dapat menjadi tanda seseorang terkena hipertensi, yaitu sakit kepala atau pusing, jantung berdebar, sakit pada bagian dada, penglihatan kabur, gelisah, dan mudah lelah. Adapun penyebab terjadinya hipertensi atau faktor resiko yang meningkatkan terjadinya hipertensi ini adalah keturunan, usia, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, kegemukan, diabetes, stres, dan merokok. Lalu, apa sih pentingnya makanan dalam mengendalikan hipertensi? Makanan dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan tekanan darah pada seseorang. Makanan yang mengandung lemak tinggi dapat meningkatkan kadar kolesterol yang mengakibatkan gangguan pada pembuluh darah, sehingga tekanan darah meningkat. Mengkonsumsi makanan yang mengandung natrium tinggi juga dapat menyebabkan hipertensi, karena natrium memiliki sifat mengikat banyak air, sehingga semakin banyak natrium yang dikonsumsi akan membuat volume darah menjadi meningkat. Salah satu diet sehat yang dapat diterapkan untuk hipertensi ini adalah diet DASH. Diet DASH yang merupakan singkatan dari Dietary Approaches to Stop Hypertension adalah pola makan sehat yang telah terbukti dapat membantu mengurangi tekanan darah dan kolesterol. Diet DASH didasarkan pada prinsip-prinsip makan sehat. Selain untuk menurunkan tekanan darah, juga untuk mengurangi resiko penyakit jantung, stroke, dan juga kanker. Diet sehat ini juga merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyakit hipertensi hingga penyakit jantung. Di sini ada bahan makanan yang disarankan pada kelompok buah-buahan. Yang pertama ada apel. Apel mengandung potasium. Mengkonsumsi apel secara rutin dapat berfungsi untuk menurunkan tekanan darah, kolesterol, dan peradangan yang menjadi resiko terjadinya penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Yang kedua, ada pisang. Kandungan kalium dalam pisang dapat membantu menyeimbangkan jumlah garam di dalam tubuh, sehingga mampu mengontrol tekanan darah. Yang ketiga, ada buah beri. Blueberry, strawberry, dan raspberry adalah buah penurun tekanan darah tinggi yang baik dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Buah beri memiliki senyawa flavonoid yang mampu menurunkan tekanan darah secara efektif. Lalu, ada jeruk. Selain baik untuk daya tahan tubuh karena memiliki tinggi vitamin C, jeruk juga dapat membantu meredakan tekanan darah tinggi. Karena jeruk tidak hanya kaya akan vitamin C, tetapi juga mengandung banyak kalium, vitamin A, folat, antioksidan, dan tiamin yang sangat berperan dalam kesehatan pembuluh darah. Selanjutnya, bahan makanan yang disarankan pada kelompok sayuran. Ada bayam. Sayuran hijau seperti bayam mengandung banyak potasium yang mampu menyeimbangkan natrium di dalam tubuh. Mineral tersebut akan membantu mengeluarkan natrium dalam tubuh melalui buang air kecil, sekaligus melemaskan dinding arteri, hingga tekanan darah berkurang. Lalu ada brokoli. Brokoli memiliki kandungan mineral seperti kalium, magnesium, dan kalsium yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Selain itu, kandungan mineral dalam brokoli juga dapat membantu mengurangi kerusakan pada pembuluh darah arteri. Yang selanjutnya ada ubi jalar. Ubi mengandung potasium yang bermanfaat untuk mencegah tekanan darah tinggi. Namun, disarankan ketika mengolah ubi jalar tidak menambahkan garam secara berlebihan, karena dengan penambahan garam yang secara berlebih dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Lalu, ada kacang hijau. Kacang hijau dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena kacang hijau mengandung potasium, magnesium, dan serat yang baik. Bahan makanan yang disarankan pada kelompok protein ada ikan.
Ikan menjadi salah satu pilihan makanan terbaik untuk penderita hipertensi karena ikan merupakan sumber asam lemak omega 3 atau minyak ikan. Asam lemak tak jenuh ganda dapat menurunkan tekanan darah. Minyak ikan dapat memperlebar dan meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah. Lalu ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang almond, dan kacang kenari merupakan salah satu makanan sehat yang efektif dalam membantu menurunkan kolesterol dan tekanan darah tinggi. Lalu ada tahu. Tahu mengandung senyawa bernama isoflavon. Isoflavon ini mempunyai kemampuan untuk membantu mencegah terjadinya tekanan darah tinggi. Lalu ada tempe. Tempe merupakan produk olahan dari kedelai dengan cara difermentasikan. Makanan fermentasi ini kaya akan kandungan probiotik yang dapat mengontrol tekanan darah dalam tubuh. Protein dalam tempe juga berfungsi dalam pencegahan hipertensi. Bahan makanan yang disarankan pada kelompok biji-bijian ada oatmeal. Oatmeal mengandung lemak yang rendah dan serat yang tinggi, sehingga dapat membantu menurunkan tekanan darah. Lalu ada quinoa. Kandungan kalium dalam quinoa juga baik untuk mengkontrol tekanan darah dan mencegah hipertensi. Inilah alasan mengapa quinoa bisa dikonsumsi untuk menjaga kesehatan jantung serta mencegah penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Lalu ada nasi merah. Nasi merah tidak hanya kaya akan serat, tetapi juga mengandung berbagai nutrisi penting lainnya, seperti antioksidan, magnesium, dan zat lindan. Seluruh kandungan nutrisi tersebut berperan dalam mencegah penumpukan kolesterol jahat di dalam darah, mengontrol tekanan darah, serta mencegah penyumbatan di pembuluh darah. Yang kemudian ada barley. Barley atau dikenal juga sebagai jelai adalah salah satu jenis biji-bijian yang kaya akan serat. Serat pada barley dapat menurunkan kadar kolesterol, sedangkan kandungan kaliumnya dapat menurunkan tekanan darah. Lalu bahan makanan yang disarankan pada kelompok olahan susu. Ada susu rendah lemak. Susu rendah lemak mengandung kalsium yang tinggi yang dapat berfungsi sebagai penurun tekanan darah. Selain kandungan kalsium yang tinggi, komponen lain dalam susu rendah lemak seperti senyawa peptida juga berperan dalam menurunkan tekanan darah. Kemudian ada yogurt rendah lemak. Kandungan kalium dan lemak pada yogurt merupakan lemak tak jenuh atau lemak sehat. Maka mengkonsumsinya untuk penderita hipertensi dapat membantu mengontrol tekanan darah dan menstabilkan kadar kolesterol di dalam tubuh, sehingga dapat mencegah resiko penyakit stroke dan jantung. Lalu ada keju rendah lemak. Keju merupakan bahan makanan yang kaya akan nutrisi dan memiliki sifat antioksidan yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Kandungan yang kalsium yang tinggi dalam susu juga dapat membantu menurunkan tekanan darah. Jenis keju rendah lemak yaitu keju Swiss, keju cottage, keju ricotta, parmesan, feta, dan keju kambing. Beberapa jenis keju cheddar juga memiliki kandungan rendah lemak. Selanjutnya, bahan makanan yang dianjurkan pada kelompok minyak. Ada minyak zaitun. Salah satu manfaat minyak zaitun yang sangat populer adalah dapat mengontrol tekanan darah. Kandungan antioksidan dan asam lemak sehat pada minyak zaitun ini yang dapat membuat pembuluh darah menjadi lebih rileks dan mengurangi peradangan di pembuluh darah. Antioksidan dalam minyak zaitun ini disebut sebagai polifenol. Polifenol ini berperan penting untuk mengendalikan tekanan darah agar tidak melonjak secara tiba-tiba. Selanjutnya ada minyak canola. Minyak canola adalah minyak yang berasal dari canola. Kandungan lemak tak jenuh ganda pada minyak ini mencapai 35%. Itu adalah angka yang cukup tinggi, sehingga sangat cocok untuk penderita hipertensi. Selanjutnya ada minyak alpukat. Minyak ini diketahui mengandung asam oleat, yaitu jenis asam lemak omega 9. Asam oleat ini merupakan jenis minyak sehat yang baik untuk menjaga kesehatan, serta diyakini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Lalu, apa sajakah makanan yang sebaiknya dihindari oleh penderita hipertensi? Yang pertama, ada makanan tinggi garam. Makanan yang mengandung tinggi garam seperti snack atau keripik sebaiknya dihindari, karena jika dikonsumsi terlalu banyak akan menyebabkan kenaikan tekanan darah. Yang kedua, ada makanan olahan.
Makanan kaleng seperti sarden dan kornet, lalu nugget, sosis, kecap, dan saus merupakan makanan olahan di mana pada proses pengolahannya menggunakan garam sebagai bahan pengawetnya. Sebaiknya makanan yang diolah ini dihindari untuk menurunkan resiko terjadinya hipertensi. Yang ketiga, ada makanan tinggi lemak jenuh. Mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi seperti makanan cepat saji dapat meningkatkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan pada gangguan pembuluh darah, sehingga tekanan darah menjadi meningkat. Lalu ada minuman berkafein. Minuman seperti kopi, teh, dan coklat mengandung zat bernama kafein. Kafein dalam kopi dapat memblokir hormon yang membantu menjaga arteri melebar. Kafein juga dapat menyebabkan kelenjar adrenalin melepaskan lebih banyak adrenalin. Itulah yang menyebabkan terjadinya tekanan darah menjadi meningkat. Selanjutnya ada beberapa contoh menu yang dapat dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Untuk menu sarapan, yang pertama ada oat dengan buah dan kacang. Yang kedua ada smoothies buah dan sayur, dan yang ketiga ada roti gandum dengan selai kacang. Lalu untuk menu makan siang, yang pertama ada salad sayuran dan ikan panggang, nasi merah, tempe, dan sayuran kukus. Lalu yang ketiga ada sandwich roti gandum dengan sayuran dan protein. Protein dalam sandwich ini dapat berupa daging ayam, daging sapi, telur, ataupun ikan. Untuk contoh menu makan malam, yang pertama ada quinoa dan ikan panggang, nasi merah dengan tumis sayuran, dan sup jagung dengan roti gandum. Lalu untuk contoh menu snack yang dapat dikonsumsi di antara waktu makan, yang pertama ada yogurt dengan buah, yang kedua ada kacang almond panggang, dan yang ketiga ada mashed potato dengan sayuran. Selanjutnya ada tips untuk memasak sehat. Yang pertama, gunakan bumbu alami. Saat memasak, sebaiknya gunakan bumbu dan rempah alami seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, serai, salam, dan lain-lain, dan kurangi penggunaan bumbu instan. Yang kedua, ada kurangi penggunaan garam. Pada saat memasak, rasa hambar yang dikarenakan dikuranginya penggunaan garam ini dapat dimaksimalkan dengan penggunaan bumbu-bumbu yang alami. Dan yang ketiga, ada gunakan minyak sehat. Saat memasak makanan, minyak masih dapat digunakan. Namun, sebaiknya memilih minyak yang lebih sehat seperti minyak zaitun, minyak canola, atau minyak alpukat. Namun, tetap diperhatikan, jangan terlalu sering mengolah makanan dengan cara digoreng. Untuk tips membeli makanan, yang pertama ada membaca label makanan. Dengan membaca label makanan sebelum membeli makanan, terutama pada makanan kemasan, kita dapat memilih makanan mana yang lebih sehat, terutama makanan mana yang memiliki kandungan garam atau natrium yang lebih rendah. Yang kedua, hindari makanan olahan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa makanan olahan seperti makanan siap saji ataupun makanan yang diawetkan mengandung natrium yang tinggi. Maka sebaiknya saat memilih makanan, kita tidak memilih makanan olahan. Yang ketiga, membeli makanan segar. Sebaiknya kita membeli makanan segar yang dapat kita olah sendiri di rumah. Selain terjamin kebersihannya, dengan mengolah makanan segar sendiri di rumah, kita dapat mengatur jumlah garam yang ada dalam makanan kita. Selanjutnya, menggabungkan antara aktivitas fisik dan pengelolaan stres. Yang pertama ada olahraga secara rutin. Dengan olahraga, jantung akan lebih sehat dan tekanan darah akan menurun, sehingga terhindar dari resiko komplikasi hipertensi. Selain itu, olahraga secara rutin juga dapat mengurangi kebutuhan minum obat darah tinggi bagi penderita hipertensi. Yang kedua, kelola stres dan relaksasi. Mengelola stres merupakan salah satu cara yang dapat mengarah pada perubahan perilaku yang sehat. Salah satunya dapat membantu menurunkan tekanan darah seseorang. Untuk membantu relaksasi, kita dapat melakukannya dengan yoga. Selain untuk mengurangi stres, yoga juga merupakan salah satu jenis olahraga yang baik bagi tubuh. Untuk gaya hidup lainnya dapat dengan menghindari merokok. Merokok merupakan salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Dengan menghindari merokok, bahkan hingga berhenti merokok akan menimbulkan beberapa manfaat, seperti detak jantung akan turun dan kembali normal. Tekanan darah juga akan turun dan sirkulasi darah mulai membaik. Yang kedua, hindari alkohol. Dengan menghindari alkohol akan menurunkan resiko masalah kardiovaskular dengan menurunkan tekanan darah, menurunkan trigliserida, dan mengurangi kemungkinan gagal jantung.
Yang ketiga, ada kontrol berat badan. Kontrol berat badan yang baik dengan cara mengukur berat badan secara teratur. Hal tersebut akan menghindari kita dari kelebihan berat badan, bahkan hingga obesitas, di mana kelebihan berat badan atau obesitas ini merupakan faktor resiko terjadinya hipertensi. Sehingga kesimpulannya, pastikan kita memilih makanan sehat untuk mengendalikan hipertensi. Diet seimbang dan perubahan gaya hidup juga merupakan hal yang penting untuk mengendalikan hipertensi. Lalu, konsultasikan dengan dokter dan ahli gizi untuk rencana pengendalian hipertensi yang tepat.